Sukihoto, Namo Buddhaya. Pemirsa Bodhiwirya TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan Romo di sini di dalam mimbar agama Buddha Bodhiwirya TV. Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat-sangat simpel, melanjutkan judul yang sebelumnya, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, bagian 2. Kalau sebelumnya sudah kita upload di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa lihat dan cek di YouTube Bodhiwirya TV. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang pertama adalah senantiasa sabar. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang berbahagia, di dalam kehidupan kita tahu bahwa berbagai macam permasalahan, tantangan hidup muncul di dalam kehidupan kita, baik itu skala pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat. Kalau kita tidak memiliki kesabaran di dalam menghadapi segala permasalahan hidup, segala tantangan hidup yang muncul di dalam kehidupan kita, maka kita akan terjebak di dalam penderitaan, kita akan terjebak di dalam kesengsaraan. Permasalahan yang satu dengan masalah yang lain akan silih berganti menghadapi kita. Oleh karena itu, melatih kesabaran adalah salah satu cara agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Di dalam Dhammapada 184 dikatakan, Kanti paramang tapo titikang nibanang paramang wadanti Buddha. Kesabaran adalah cara bertapa yang terbaik dan nibbana adalah yang tertinggi. Jadi bahkan untuk mencapai tingkat-tingkat pencapaian spiritual yang tinggi, kita juga harus melatih kesabaran kita. Demikian juga pada saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, kesabaran memegang peranan penting untuk bisa menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Kemudian poin berikutnya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita senantiasa bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki suatu saat akan pergi, apa yang kita sayangi bisa jadi suatu saat akan berlalu. Oleh karena itu, di antara berbagai macam problema kehidupan kita hendaknya meluangkan waktu untuk mensyukuri apapun yang kita miliki. Kita memiliki kesehatan, kita mensyukuri kesehatan kita. Kita memiliki pasangan, ada keluarga yang baik, kita mensyukuri pasangan atau keluarga kita. Mungkin juga kita memiliki pendidikan yang baik, atau mungkin kita juga tinggal di negara yang damai, bebas peperangan, itu juga patut kita syukuri. Jadi banyak hal-hal sederhana di dalam hidup kita yang bisa membuat kita berbahagia dengan mensyukurinya. Oleh karena itu, walaupun banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, hendaknya kita meluangkan waktu untuk merenungkan dan mensyukuri, menikmati apa-apa yang kita miliki saat ini. Di dalam Manggala Sutta dijelaskan, memiliki rasa hormat dan berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Jadi dalam sutra berkah utama, kalau kita ingin memiliki berkah di dalam kehidupan kita,
Kita harus merasa puas dengan segala yang dimiliki. Puas di sini bukan berarti kita tidak mau berusaha untuk mencapai hal-hal yang baik yang belum kita miliki, tetapi kita menyisihkan atau meluangkan waktu kita di samping kita mengejar hal-hal yang belum kita miliki, tetapi kita juga mensyukuri segala hal yang sudah kita miliki yang belum pergi meninggalkan kita. Itulah poin dari Manggala Sutta atau Sutra Bekah Utama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mencoba lebih peduli pada orang di sekitar. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus benar-benar peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka butuh bantuan kita, mungkin mereka cuma sekedar butuh untuk curhat atau teman ngobrol ya. Jadi hal-hal kecil semacam ini juga merupakan suatu faktor yang akan membuat kita dihormati, yang akan membuat kita dihargai oleh orang lain. Sebagaimana yang dikatakan di dalam syair Dhammapada 122, jangan meremehkan kebajikan meskipun kecil dengan berkata, itu tak akan berakibat apa-apa bagiku. Seperti tempayan yang akan penuh oleh air yang jatuh menetes, begitu pula orang bijaksana memenuhi dirinya sedikit demi sedikit dengan kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang berbahagia, jadi di dalam kehidupan kita, untuk berbuat baik kita tidak harus menunggu diri kita harus menjadi kaya raya dulu. Kita tidak perlu menunggu diri kita untuk sukses dalam segala hal dulu. Tetapi di dalam Dhamma, untuk berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan hal-hal yang sederhana, kebaikan-kebaikan kecil, itu juga akan membawa dampak yang sangat-sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Dhammapada tadi, walaupun setetes demi tetes air, tetapi kalau terus-menerus dia masuk ke dalam tempayan, maka lama-kelamaan tempayan itu akan penuh juga. Demikian juga kebaikan kita di dalam lingkungan kita sehari-hari. Kalau kita terus melakukan, walaupun hal-hal itu kecil, mendengarkan curhatan orang, atau membantu orang lain walaupun cuman uang yang tidak seberapa atau makanan, tetapi itu akan sangat berarti bagi kehidupan orang tersebut, apalagi pada saat itu mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian yang selanjutnya adalah berani menghadapi masalah. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, pemirsa Bodhi Wirya TV dimanapun berada, di dalam kehidupan kita harus berani menghadapi segala permasalahan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berlari dari permasalahan kita, maka kita akan senantiasa diliputi oleh rasa takut, rasa resah, dan rasa gelisah. Kita tidak bisa melangkah untuk melanjutkan kepada kehidupan yang lebih baik karena kita dihantui oleh rasa takut. Kita tidak berani bergerak untuk menghadapi tantangan atau masalah yang ada di hadapan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Di dalam lingkungan kita, baik itu keluarga maupun masyarakat, ada orang-orang yang memiliki permasalahan, tapi hanya dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa membantu meredakan permasalahan yang
mereka hadapi. Kadang-kadang mereka tidak menginginkan suatu solusi, kadang-kadang mereka cuma membutuhkan teman curhat, sehingga luapan isi hati mereka dapat terluapkan dan beban mereka menjadi plong. Jadi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita menjadi pendengar yang baik, mereka akan merasa terhormati dan dihormati, sehingga mereka pun akan segan dan menghormati kita sebagaimana kita menghormati mereka. Kemudian poin yang selanjutnya adalah menikmati semua proses dalam kehidupan kita. Tentu di dalam mencapai sebuah tujuan, kita ingin segera mencapai kesuksesan dan menikmati kesuksesan tersebut. Namun, ada kalanya kesuksesan itu tidak bisa dicapai secara cepat atau dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kalau kita tidak belajar untuk menikmati prosesnya dari nol, dari kita tidak punya apa-apa sampai kita menuju sukses nanti, maka di dalam perjuangan kita akan menderita dan sengsara. Perjuangan kita akan terasa berat. Tetapi kalau kita menikmati prosesnya, menjalani prosesnya dengan bahagia dan tidak terlalu mengharapkan hasil dan membiarkan proses itu yang akan membuahkan hasil untuk kita, tugas kita hanya melakukan yang terbaik dan menjalani proses demi proses dengan bahagia, maka baik itu pada saat kita berproses maupun pada saat kita mencapai apa yang kita inginkan, kita akan mencapai senantiasa berbahagia. Jadi hal yang paling penting itu adalah prosesnya. Sedangkan apa yang kita capai itu adalah bonus. Jadi proses itulah yang akan membuatnya kesuksesan kita itu menjadi indah. Kalau segala sesuatu itu menjadi sangat-sangat mudah, maka kita tidak akan menghargai. Kita tidak akan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Tetapi kalau kita mencapai sesuatu dengan susah payah, dengan keringat, dengan perjuangan, maka pencapaian kita itu akan sangat-sangat membahagiakan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, pemirsa Bodi Wirya TV dimanapun berada, demikian tips kedua bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang Romo sampaikan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai acuan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melanjutkan di tema-tema berikutnya. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan video-video baru dari Romo di dalam channel Bodi Wirya TV, silahkan subscribe channel Bodi Wirya TV di YouTube dan ikuti Facebook Bodi Wirya TV dengan fanpage Bodi Wirya TV. Atau bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi Romo di WA 08123 955 6808. Baiklah pemirsa Bodi Wirya TV dimanapun berada, demikian apa yang bisa Romo sampaikan pada season Mimbar Agama Buddha kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Suki Hotu, Namo Buddhaya.